Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan penjumlahan di Excel dengan kriteria. Terdapat dua rumus atau formula untuk menjumlahkan berdasarkan kriteria yang ada di Excel. Yang pertama yaitu rumus SUMIF, dan yang kedua ada rumus yaitu SUMIF, ada S-nya di belakang. Adapun pengertiannya dari dua rumus ini, yang pertama digunakan untuk menjumlahkan angka berdasarkan satu kriteria, dan yang kedua yaitu SUMIF ini adalah untuk menjumlahkan angka berdasarkan lebih dari satu kriteria, jadi bisa 2 atau 3 kriteria. Langsung saja saya praktekkan cara penggunaannya dari rumus yang atas, yaitu yang menggunakan satu kriteria. Misalnya saya ingin mengetahui total buah saja ya. Total buah dari yang ada di tabel di samping kiri ini berdasarkan jumlahnya di sini. Misalnya nanti saya ketik di sini jumlah buah anggur. Berarti saya tempel di sini buah anggur. Kemudian untuk menjumlahkannya tinggal kita tulis rumus SUMIF. Ini artinya menggunakan satu kriteria, karena kita hanya menjumlahkan dengan kriteria jenis buahnya saja. Kita ikuti saja urutan penulisan rumus yang sudah tertera di bawah ini. Setelah kita ketik, di sini disuruh memasukkan rank. Rank yaitu kita disuruh untuk melakukan blok pada bagian ini, pada bagian kriteria apa nantinya. Kita kunci dengan F4, kita tulis koma spasinya, dan yang kedua yaitu kriteria berdasarkan apa. Dari kolom ini berdasarkan anggur, kemudian kita koma, yang akan dijumlah itu kolom apa, di kolom C, yaitu kolom jumlah. Kemudian kita enter, maka di sini sudah terdapat 16, total 16 dari buah anggur. Kalau kita ubah menjadi pisang misalnya, ini juga akan berubah menjadi 25, mengikuti sesuai jumlah yang ada di kolom ini berdasarkan buahnya. Kemudian kita misal mencari berdasarkan nama, kita tulis nama di sini. Tetap kita menggunakan satu kriteria. Langsung kita tulis SUMIF, ranknya berarti kita menggunakan nama. Kemudian kita kunci koma, kriterianya kita berdasarkan nama ini. Kemudian kita koma lagi, dan SUMRank itu tetap, yaitu kolom yang akan dijumlahkan. Kemudian kita enter. Berarti di sini ada namanya Andra, itu pesan buah atau membeli buah sejumlah 10 kilo. Untuk pembuktiannya kita coba saja filter Andra. Kita filter, ternyata di sini benar ada 8 dan 2, berarti 10. Kalau dari pisang ini, pisang totalnya 25, kita filter, kita tulis, kita jumlah, ini juga 25, berarti rumus itu sudah benar. Adapun syarat untuk menulis rumus ini yaitu antara rank dengan kolom yang dijumlah ini harus sejajar, artinya harus sama. Ini misalnya yang terblok ini mulai dari baris 3 sampai baris 19. Ini dari baris 3 juga sampai 19. Jadi tidak boleh panjang sebelah seperti ini, karena ini nanti rumusnya akan jadi error biasanya. Meskipun tidak error, nantinya juga akan menyebabkan perhitungan atau penjumlahan itu tidak sesuai, karena area dari tabel yang kita pilih itu panjangnya selisih. Kemudian kita beranjak kepada rumus SUMIF, yaitu penjumlahan angka berdasarkan lebih dari satu kriteria. Misalnya ini pisang dan Andra, ini acuannya. Kemudian saya ingin mencari angka buah pisang yang dibeli oleh Andra, berarti ada 2 kriteria. Kita gunakan rumus SUMIF yang ada S-nya. Perbedaannya dari rumus yang atas, tadi perintah untuk memasukkan SUMRank-nya itu ada di akhir, sedangkan di sini
yang menggunakan kriteria lebih dari satu, sum rank-nya itu ditaruh di depan. Berarti kita melakukan select pada angka yang akan dijumlah dulu. Kita blok pada nilai jumlah. Pada nilai jumlah kita kunci agar tidak jalan ya. Kita koma, baru kita disuruh untuk memilih kriteria rank 1. Rank 1 misalnya kita mau ke nama dulu. Kita kunci. Nama itu kita cari berdasarkan apa? Berdasarkan nama buah ya, maksudnya berdasarkan kolom ini. Kemudian dan yang kedua kita disuruh memasukkan kriteria rank kedua berdasarkan nama pembeli. Sama, kita kunci F4, kemudian koma, berdasarkan nama di sini. Nah, ingat ya, kalau bisa rumus itu jumlah barisnya yang dipilih atau yang diselect ini sama, agar tidak ada selisih pada saat penjumlahan. Atau meskipun rumus tersebut tidak error, setidaknya nanti kalau ini panjangnya tidak sama akan mengakibatkan penjumlahan tidak sesuai. Kemudian ini sebenarnya juga bisa, ini tidak terbatas berapa karakter. Ini kita bisa pilih rank selanjutnya. Misal ada rank lagi di sini berdasarkan apa. Jadi rumus sum if ini bisa lebih dari satu kriteria, tidak terbatas dan seterusnya ya. Kemudian kita enter. Berarti di sini ada pisang yang dibeli Andra 2. Kalau pisang yang dibeli Elo misalnya, kita tempel nama Elo di sini. Ini ada 5. Karena pisang kemudian pembelinya Elo itu totalnya 5. Kalau yang dibeli Bedu misalnya, kita masukkan namanya di sini, itu ada 4. Berarti penjumlahan lebih dari satu kriteria ini sudah benar. Dan yang atas ini dengan satu kriteria. Yang ini yang saya blok warna kuning berdasarkan satu kriteria, berdasarkan jenis buah. Kalau yang bawahnya ini saya blok warna merah ini berdasarkan nama pembelinya. Kalau yang bawah berdasarkan dua-duanya, berdasarkan jenis buah dan berdasarkan nama pembelinya. Perbedaan rumusnya seperti ini. Yang satu kriteria menggunakan sum if dan yang kedua sum if. Untuk urutan dalam penulisan formula tidak perlu bingung, karena biasanya di Excel ketika kita sudah klik sama dengan rumus akan muncul. Kita klik saja dan di sini sudah dipandu untuk menulis urutan formula yang akan dimasukkan. Kita ikuti saja. Ada perintah atau ini ya, ini yang muncul ini. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.